Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul keterkaitan hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Di mana anggota kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri, Denny Iwan Permata Saragi, yang kedua itu adalah Kak Delita Sitepu, yang ketiga itu adalah Dela Septisari, yang keempat itu adalah Pebi Oktavia Tarigan, yang kelima itu adalah Nopita Ramaidani, yang keenam itu adalah Sipa Laila, yang ketujuh itu adalah Winda Arisandi. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk dalam pengertian filsafat kepada Kak Delita Sitepu agar mempresentasikannya itu pengertian filsafat. Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Dan filsafat ini merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang terbaik agar kita dapat mengatasi permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Nah, dari pengertian filsafat tersebut, kita dapat mendeskripsikan bahwa filsafat muncul ketika manusia perlu memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan bijaksana bagi pemecahan masalah kehidupan, termasuk pemecahan masalah pendidikan. Sebab, kumpulan pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia adalah filsafat itu sendiri. Filsafat mengklarifikasi konsep dan proporsi yang membuat pengalaman dan kegiatan manusia menjadi lebih bermakna. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Delita Sitepu yang sudah mempresentasikannya itu pengertian filsafat. Baik, sekarang kita masuk dalam definisi filsafat menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Dela Septisari. Kepada rekan kami Dela Septisari, kami persilahkan. Definisi filsafat menurut para ahli. 1. Menurut Puja Wijana. Puja Wijana mengatakan kata filsafat berasal dari kata Yunani yang adalah filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu kata philo dan sophia. Philo yang artinya cinta, sedangkan sophia yang artinya kebijakan. Sehingga secara etimologi, kata filsafat berarti cinta dan kebijakan. 2. Menurut John Dewey. John Dewey menyatakan kata filsafat merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Terima kasih kepada rekan kami Dela Septisari yang sudah mendefinisikan filsafat menurut para ahli. Dan sekarang kami masuk yaitu cabang-cabang filsafat yang akan dijelaskan oleh rekan kami Pebi Oktavia. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama adalah logika. Logika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang aturan-aturan berpikir, agar dengan aturan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar. Yang kedua adalah ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang hakikat segala sesuatu yang ada atau membahas watak yang sangat mendasar dari benda atau realita yang berada di belakang pengalamannya langsung. Ketiga adalah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Yang keempat adalah etika. Etika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan tiga hal berbeda, namun memiliki keterkaitan dengan yang satu dan lainnya. Yang kelima adalah estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang definisi, susunan, peranan, dan keindahan, khususnya dalam bidang seni. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami yaitu Pebi Oktavia yang sudah menjelaskan yaitu cabang-cabang filsafat. Sekarang kita masuk yaitu pengertian pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nopita Ramadhani. Kepada rekan kami Nopita Ramadhani, silakan memperjelaskan. Pengertian pendidikan. Menurut Kingsley, pendidikan adalah proses di mana kekayaan budaya non-fisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang-orang dewasa. Menurut M.J. Langeveld menyatakan bahwa pendidikan atau pedagogi adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kepada kedewasaan dan kemandirian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan meningkatkan atau mengembangkan potensi dan kecerdasan yang dimiliki seseorang.
supaya tumbuh menjadi pribadi yang berguna. Terima kasih kepada rekan kami Novita Ramadhani yang sudah mempresentasikan yaitu pengertian pendidikan. Sekarang kita akan masuk yaitu pengertian filsafat pendidikan yang akan dijelaskan rekan kami yaitu Syifa Laila. Kepada rekan kami Syifa Laila akan mempresentasikan yaitu pengertian filsafat pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan sebuah cara untuk berpikir tentang pendidikan secara mendalam demi tercapainya kebijaksanaan dari pendidikan itu sendiri. Kebijaksanaan dalam dunia pendidikan akan tercapai apabila dipadukannya antara pendidikan dengan filsafat. Menurut seorang ahli yaitu Yahya Kohar, filsafat pendidikan masih dapat dibedakan, yaitu filsafat pendidikan yang bersifat umum dan filsafat pendidikan nasional. Terima kasih kepada rekan kami Syifa Laila yang sudah mempresentasikan yaitu pengertian filsafat pendidikan. Sekarang kita lanjut yaitu mempresentasikan hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Winda Arisandi. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangat erat dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan pokok bagi tegaknya sistem pendidikan. Dengan adanya filsafat dalam pendidikan, kita mampu membuat karya dalam pemikiran tokoh-tokoh besar di masa lampau seperti kurikulum atau mengadopsi kurikulum yang sudah ada dan memperbaruinya lagi, membawa pandangan baru dalam pendidikan, peserta didik, kurikulum, pemikiran, dan juga metode pembelajaran yang baru. Terima kasih kepada rekan kami Winda Arisandi yang sudah mempresentasikan yaitu hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Terima kasih.